Baik, oke. eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik rekan-rekan semua. Jumpa lagi ya kita di perkuliahan eh, pengantar deep learning. Dan pada pertemuan kali ini kita masuk ke bab baru, yaitu mengenai capsule network. Ya, jadi topik ini sebenarnya cukup menarik ya dalam deep learning. Karena Capsule Network sendiri ya atau CapsNet ini adalah inovasi baru setelah CNN ya tahun 2017 yang dirancang untuk mengatasi salah satu kelemahan dari CNN sendiri gitu ya. Apa itu kelemahannya? Yaitu ketidakmampuan dalam memahami hubungan spasial antar objek. Jadi CNN sendiri itu dia hanya bisa mengenali label objek, tapi mengenai posisi objek, ukuran, orientasi itu tidak bisa dikenali oleh CNN, gitu ya. Maka CapsNet ini dia menjawab kelemahan dari CNN tersebut. Kita masuk ya. Nah, jadi sebenarnya CapsNet ini tidak membuang CNN ya, justru dia melengkapi gitu ya, menyempurnakan pengembangan dari CNN. CapsNet ini menambahkan komponen yang tadi ya disebut sebagai kapsul ke dalam arsitektur CNN sendiri gitu. Jadi nanti tetap di dalamnya tuh ada layer konvolusionalnya gitu ya. Nah, CapsNet memperbaiki performa dari CNN yang tadi ya punya kelemahan dalam mengenali relasi spasial antar komponen pada objek ya. Dan untuk penemunya sendiri ini yaitu Geoffrey Hinton ya tahun 2017. Sebenarnya ini ada paper resminya ya yang dibuat oleh Geoffrey dan kawan-kawan ya di tahun 2017. Nah, sejak saat itu CapsNet menjadi tren dalam metode pengenalan objek khususnya untuk citra dan video. Nah, untuk ide dasarnya sendiri, sebenarnya CapsNet ini terinspirasi ya dari cara kerja penglihatan manusia gitu. Di mana penglihatan manusia memiliki kemampuan untuk memproses citra beresolusi tinggi dengan fitur berdimensi rendah gitu. Jadi mata kita itu sebenarnya bisa mengenali suatu objek gitu ya dengan hanya menggunakan fitur dimensi rendah gitu. Jadi meskipun hanya beberapa objek saja yang tampak, tapi kita sudah bisa mengenali gitu ya. Nah, misalnya kayak contoh ketika kita diperlihatkan suatu potongan wajah seseorang gitu ya, entah itu matanya, alisnya, maka secara apa namanya ya, proses dari penglihatan kita gitu ya, kemudian kita bisa mengenali, oh itu wajahnya siapa, hanya lewat matanya misalnya, seperti itu. Nah, terdapat beberapa lapis pemrosesan yang bekerja secara hierarkis atau bertingkat ya. Jadi di CapsNet sendiri itu ada kapsul-kapsul yang berlapis gitu ya. Nanti akan dibahas lebih lanjut ya. Jadi itu prosesnya tuh bertingkat. Nah, setiap lapis merangkum fitur dari lapis sebelumnya. Jadi kapsul yang di bawah itu nanti akan merangkum gitu ya fitur-fitur sehingga memiliki fitur yang berdimensi lebih rendah. Nah, dalam CNN ini ada namanya pooling layer ya. Kemarin kita sudah membahas bahwa pooling layer itu adalah mengurangi gitu ya jumlah resolusi atau ukuran bisa ya dari suatu objek atau gambar tanpa menghilangkan makna atau inti dari objek itu sendiri gitu ya. Nah, jadi direduksi menjadi fitur yang dimensinya lebih rendah gitu ya. Nah, dalam CNN ini namanya pooling layer gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat gambar ya, gambar ini kan struktur wajah ya sebelah kiri itu yang sebenarnya ya atau yang benar gitu. Nah, sementara kalau ini ya dalam CNN
ini bisa aja ya letaknya atau posisinya itu kan nggak sesuai gitu. Eh, Tadi ya CNN dia tidak bisa mengenali posisi. Jadi kalau bentuknya seperti ini, maka sama CNN tuh dia akan tetap dilabelin sebagai wajah, gitu. Ya karena dia hanya melihat komponen atau label-labelnya saja ya, bahwa wajah itu terdiri dari mata, mulut, hidung gitu kan. Nah, tapi sebenarnya kalau mata kita sendiri gitu ya, ini akan melabeli ini sebagai bukan wajah pastinya, karena kan secara posisi ini tidak tepat ya, gitu. Nah, jadi itu ya kelemahannya gitu ya, CNN. Jadi ya tadi ya CNN ini mencoba meniru tadi ya istilahnya pooling layer, tapi sayangnya pooling layer sendiri sering menghilangkan informasi penting tentang posisi. Nah ini ya, jadi kita masuk ke struktur dasar CapsNet ya. Berbeda dengan deep neural network yang biasanya sangat dalam, berlapis-lapis ya layernya, CapsNet ini sebenarnya arsitekturnya itu sederhana. Dia hanya terdiri dari 2 convolutional layer dan 1 fully connected layer atau istilahnya digit caps gitu. Dan fokus utamanya CapsNet ini bukan masalah berapa dalam, berapa banyak lapisan jaringannya gitu ya, tapi pada representasi pose. Nah, pose ini dia kaitannya dengan posisi, orientasi ya, arah gitu ya, dan ukuran objek. Dan ini tidak bisa diwakili dengan baik oleh CNN gitu, yang tadi ya menjadi kelemahannya. Nah, untuk arsitektur CapsNet sendiri ya, di sini kita lihat contoh ada input gambar. Ini dari dataset MNIST ya, yang dia itu grayscale ya, jadi kayak mengenali digit angka gitu. Nah, jadi di sini contohnya angka 4 ya, dia dengan ukuran 9 kali 9 ini sebagai input masuk ke convolutional layer 1. Nah, ini ya, jadi dia tetap ada namanya convolutional layer dengan fungsi aktivasinya ReLU. Oke, ini matrik ukuran 9 kali 9. Jadi di situ ya, dari hasil ini dia ekstraksi fitur ya dikemas menjadi primary caps. Nah ini ya, yaitu lapisan kapsul pertama. Dari primary capsule ini barulah dilakukan proses yang menjadi ciri khas dari CapsNet. Ya, ada namanya routing by agreement ya, nanti akan kita bahas. Untuk apa gitu? Untuk menentukan kapsul tingkat atas mana yang paling konsisten dengan prediksi kapsul sebelumnya. Jadi di dalam primary capsule ini tuh ada kapsul gitu ya, lapisan-lapisan kapsul gitu. Nah ini adalah lapisan kapsul yang pertama. Jadi tadi ya di bagian paling atas ini ada namanya digit caps. Ini yang paling atas ya, lapisan kapsul atas, yaitu kapsul untuk tiap kelas. Jadi digit caps ini tuh berisi kapsul untuk tiap kelas. Maksudnya apa? Jadi kalau digambar ini tuh ada 10, artinya dia punya 10 label luaran gitu ya, dari dataset 0 sampai 9. Itu kan ada 10 label ya. Jadi ini menjadi 10 label luarannya. Nah, kita lihat lagi ya di situ convolutional layer dia seperti CNN biasa gitu ya. Jadi fungsinya untuk mendeteksi edge atau tepi ya, kemudian garis, tekstur dasar seperti yang kemarin kita sudah bahas ya di CNN. Dan ukuran kernelnya 9 kali 9, pergeserannya atau stripe-nya 1, aktivasinya ReLU, fungsinya untuk mengubah intensitas pixel menjadi fitur lokal, dan outputnya ini dia menjadi input ke primary caps gitu ya.
Nah, ini tadi primary capsule adalah lapisan terendah yang memodelkan entitas multidimensi dalam gambar. Dan di sini ada namanya konsep inverse graphic gitu. Jadi dalam rendering ya, ketika proses rendering kita itu membangun kembali objek berdasarkan posenya. Pose itu apa? Tadi ada posisi, ada ukuran, ada orientasi gitu ya. Jadi dari parameter-parameter tersebutlah akan dibangun kembali objek. Nah, ini konsep inverse ya. Jadi yang tadinya sudah terpecah-pecah itu dibangun kembali gitu. Dalam inverse grafik ini kita melakukan kebalikan ya, namanya inverse. Mengekstrak pose objek dari gambar. Nah, si primary capsule ini tuh bekerja seperti inverse grafik ya. Dia akan mengambil fitur yang berasal dari convolutional 1 ini dan menyusun kembali informasi pose objek tersebut gitu. Jadi disusun kembali. Jadi nanti ada istilahnya kayak rekonstruksi gitu ya. Dibangun ulang. Nah, kemudian ada lagi primary capsule layer gitu. Jadi kalau tadi primary capsule, nah ini ada layer-layernya ya, lapisan-lapisannya. Ini tuh berisi 32 channel gitu ya. 32 channel, kemudian setiap kapsul di sininya ukurannya itu vektor 8 dimensi gitu ya. 8 dimensi. Dan kernelnya ukurannya di sini nggak dilihatin ya, tapi kernelnya itu ukurannya 3x3, straight 2, pergeserannya 2. Nah, setiap primary capsule ya, ini kan ada lapisannya ini, jadi setiap primary capsule di sini tuh dia menangkap pose dari fitur lokal lalu menghasilkan vektor 8 dimensi tadi. Artinya apa? Artinya di sini tuh fitur 2D yang tadi di sini ya, layer convolutional 1 itu diubah menjadi vektor 8 dimensi di sini gitu. Artinya setiap kapsul tidak hanya menyatakan ada atau tidaknya fitur, tapi dia membawa 8 parameter. Jadi 8 dimensi itu maksudnya 8 parameter ya untuk pose fitur tersebut. Jadi kalau kita ngomongin pose tadi kaitannya bisa ukuran ya, bisa posisi, bisa orientasi. Nah, itu ada 8 parameter yang dibawa di sini gitu ya. Karena dia kan tidak hanya mengenali label saja tadi ya, tapi mengenali pose juga. Makanya dimensinya jadi lebih banyak dari 2D menjadi 8D. Nah, karena tadi ya outputnya itu berupa vektor pose, maka fungsi aktivasinya pun berbeda. Bukan ReLU yang digunakan di sini gitu ya. Kalau yang ini kan tadi masih ReLU ya. Nah, kalau di primary caption itu nama fungsi aktivasinya itu adalah squashing ya, squash gitu. Jadi squash itu kayak apa sih istilahnya, itu dimampetin gitu ya. Nah, nanti ada ya itu prosesnya itu terjadi di algoritma si CapsNet ini tadi ya. Nanti ini akan menjadi tugas kalian ya untuk mempelajari langkah-langkah dari algoritmanya ya. Oke, nah ini ya. Jadi tadi ya dia sudah ada vektor 8 dimensi. Kemudian ada digit caps di sini ya. Lapisan berikutnya digit caps ini adalah yang apa namanya tadi, digit caps itu lapisan yang paling apa ya tadi ya istilahnya tuh ya, lapisan ya masih di dalam primary caps ya, cuma ini tuh lapisan yang paling depan ya kalau nggak salah ya tadi ya. Nah, ini digit caps ini tuh dia berisi satu kapsul ya, satu kapsul untuk setiap kelas output. Misal tadi yang dataset MNIST tadi ada 10 kapsul ya, jadi artinya di situ ada label angka 0 sampai 9. Nah, setiap kapsul itu menghasilkan vektor 16 dimensi di sini. Jadi di digit caps ini tuh dia dimensinya nambah lagi ya. Tadi yang 8 menjadi 16. Digit caps menerima input ya dari seluruh primary capsule. Nah, jadi digit caps yang paling akhir sebenarnya, lapisan paling akhir, paling atas lah ya. Dia paling atas, dia menerima input dari kapsul-kapsul di bawahnya tadi yang di sini gitu.
si digit caps ini. Sehingga tadi dia seperti kayak fully connected layer ya, yang layer yang kaitannya dengan luaran gitu. Dia bisa menghasilkan luaran label ini tuh 10 label ini antara 0 sampai 9 gitu ya. Jadi digit caps dia menerima input dari seluruh primary capsule yang di bawahnya tadi dan menentukan kelas objek mana gitu ya antara 0 sampai 9 tadi berdasarkan kesepakatan antar capsule gitu ya. Nah, ini tadi ya kesepakatan atau agreement tadi yang algoritma gitu. Itu yang terjadi di dalam kapsul ini. Dan kapsul hanya mengirimkan informasi ke kapsul atasnya itu kalau mereka setuju satu sama lain gitu. Agreement gitu ya. Jadi si digit caps ini pada akhirnya dia akan menerima hasil yang menurut dia tuh paling tepat ya berdasarkan kesepakatan dengan kapsul-kapsul yang di bawahnya ini tadi. Jadi kayak apa ya istilahnya itu agreement ya. Apa ya? Ya itu ya kesepakatan yang paling banyak gitu ya. Jadi kapsul-kapsul yang di bawahnya mana yang paling konsisten untuk mengirimkan prediksi yang paling banyak konsistennya, maka itulah yang akan paling kuat gitu ya keterkaitan atau hubungan antar kapsulnya. Oke, nah ini penjelasannya ya, sebenarnya nanti bisa dibaca ya. Nah, untuk routing by agreement ya, algoritma yang digunakan dalam CapsNet ini tadi merupakan algoritma terkait mekanisme yang membuat CapsNet itu bisa paham terhadap relasi spasial antar objek. Nah ini jadi algoritma routing by agreement ini ya yang berperan penting di dalamnya. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh CNN biasa. Tadi ya masalahnya karena CNN ini dia nggak bisa mengenali posisi dan orientasi gitu. Dia hanya bisa mengenali dalam bentuk pixel gitu ya, skalar, vektor skalar, angka-angka. Tapi kalau posisi dia nggak bisa. Nah ini CapsNet mencoba memperbaiki hal ini dengan mengubah fitur menjadi vektor pose, lalu dia membangun hubungan logis antar vektor. Tadi lewat agreement tadi ya, agreement antar kapsul tadi gitu. Sehingga diperlukanlah algoritma routing ini gitu ya untuk saling menghubungkan antar kapsulnya. Nah, untuk ide utama dari routing by agreement, jadi kapsul yang bawah itu mengirimkan prediksi ke kapsul atas ya. Jika prediksinya dari banyak kapsul itu konsisten, maka koneksi itu menjadi tambah kuat ya antara kapsul yang bawah dengan yang atas. Tapi kalau nggak konsisten berarti koneksinya makin lemah. Nah, si kapsul level atas ini dia hanya aktif jika ada agreement atau kesepakatan dari kapsul-kapsul di bawahnya. Gitu ya. Jadi itu konsep dari routing by agreement-nya. Nah, kemudian ada lagi namanya decoder ya. Jadi decoder ini dipakai untuk rekonstruksi gambar. Mengapa ini penting? Karena tadi ya, CapsNet itu dia tidak hanya mengenali angka saja atau label ya, tapi dia harus paham atau mengerti bentuk objek secara keseluruhan. Jadi kalau si CNN mungkin hanya menjawab ini angka berapa gitu ya. Tapi kalau si CapsNet ini selain menjawab ini angka berapa, dia juga harus bisa menggambar ulang angka tersebut gitu. Makanya tadi ya hasil rekonstruksi gitu ya. Kalau hasil rekonstruksinya bagus, berarti kapsul itu udah berhasil mempelajari struktur objek secara mendalam. Gitu ya. Oke, nah ini penjelasannya ya. Jadi ada digit caps sebagai input ya tadi yang di sini. Ini tadi digit cap ini dia terdiri dari 10 ya di sini ada 10 kapsul yaitu layer yang menghasilkan ada satu kapsul ya di sini untuk setiap kelas output. Jadi kalau 10 kan tadi ada 0 sampai 9 ya harusnya.
Nah, di sini ada satu kapsul yang berwarna nih, 0, 1, 2, 3, 4. Tadi kan inputnya angka 4 ya, makanya di sini dia berwarna nih, angka 4 ini. Bagian yang berwarna merah hanya satu kapsul yang aktif, yaitu kapsul kelas yang benar. Yang angka 4 tadi ya, inputnya kalau kita lihat di gambar sebelumnya kan angkanya 4 tadi di sini ya. Nah, sehingga di sini tuh dia berwarna merah nih, beda sendiri. Sementara yang lainnya ini tuh 0 ya, dikasih nilai 0 gitu, di set menjadi 0. Nah, vektor ini tuh 16 dimensi ya. Vektor 16 dimensi menjadi representasi objek untuk proses rekonstruksi. Oke. Mengapa pertanyaannya kenapa kok yang lainnya ini tuh di mask gitu ya, dijadiin 0 semua nih? Ya, supaya tadi ya, agar jaringan tuh bisa belajar merekonstruksi gambar hanya berdasarkan pada pose kelas yang benar, bukan dari seluruh kapsul. Jadi dia akan merekonstruksi dari yang ini aja gitu ya, yang 4 ini gitu. Yang di sini tuh harusnya angka 4 ya di sini. Jadi dia akan merekonstruksi angka 4. Nah, kemudian di dalam decoder itu ada 3 fully connected layer ya. Tadi ada vektor 16 dimensi dari kapsul diproses melalui 3 lapis ini gitu ya, fully connected layer. Nah, untuk FC layer 1 ini ada 512 neuron, aktivasinya ReLU. Dia berfungsi untuk memperluas informasi ya dari vektor 16D tadi menjadi representasi internal yang lebih besar. Nah, sementara di FC2 ya itu ada 1024 neuron, aktivasinya ReLU. Fungsinya dia membangun representasi fitur yang lebih detail untuk gambar. Nah, ini kan lebih banyak tuh ya pikselnya, jadi dia lebih detail. Nah, yang terakhir ya, fully connected layer ketiga menggunakan fungsi sigmoid dengan neuronnya di sini 784 ya. Jadi perkalian piksel 28 kali 28 ya. Nah, di layer inilah akan dihasilkan gambar rekonstruksi nilai tiap piksel tadi ya, antara 0 sampai gambar rekonstruksinya itu 0 sampai 1. Berarti ini fungsinya sigmoid ya. Fungsi sigmoid kan hasilnya 0 sampai 1 gitu. Nah, pada akhirnya itu ada output ya. Outputnya itu merupakan rekonstruksi gambar gitu. Rekonstruksi gambar dengan citranya itu 28 kali 28. Yang ini tadi ya, 784 gitu. Ini neuron yang merupakan hasil rekonstruksi CAPSNet terhadap input ini tadi ya, input aslinya. Jadi kalau rekonstruksinya bagus, artinya si kapsul ini tuh udah benar-benar paham bentuknya, posisinya, dan orientasi objek ya, yang kaitannya dengan pose. Jadi dia tidak hanya sekedar menghafal label ini tuh angka 4, tapi dia juga tahu cara ngebuat angka 4 itu. Ya, jadi seperti itu ya kurang lebih penjelasannya. Nah, nanti ini bisa dibaca-baca lagi. Nah, kemudian yang berikutnya ya, ini mungkin yang terakhir ya, mengenai keunggulan dan kekurangan dari CAPSNet. Dari semua penjelasan tadi ya, ternyata kita bisa lihat CAPSNet ini punya keunggulan bahwa dia mampu memahami relasi spasial ya, yang tadi kaitannya dengan ruang gitu. Pose ya di sini tahan terhadap rotasi, perubahan pose, dan occlusion. Jadi meskipun posisi objek itu diubah, dirotasi ya, diperbesar gitu, digeser gitu, jadi kayak apa sih, augmentasi gitu ya. Bahkan posenya itu diubah, tapi dia tetap bisa mengenali detail-detail perubahan pose gitu ya. Nah, kemudian hasilnya itu sebenarnya cocok untuk jenis dataset MNIST ya. MNIST itu dataset yang masih hitam putih ya, grayscale, dan kaitannya pengenalan angka tadi ya. Jadi misalnya kayak angka 0 sampai 9, nah itu ya, dia masih yang sederhana sebenarnya. Kemudian generalisasinya lebih baik. Nah, tapi ada kekurangan ya, ternyata si CAPSNet ini tuh dia
untuk komputasinya cukup berat karena tadi ada proses routing ya, routing by agreement tadi yang terjadi gitu. Dan dia nggak cocok ya dengan dataset skala besar seperti ImageNet yang pixelnya itu sudah RGB gitu. Jadi bukan hanya grayscale tapi dia sudah RGB itu kurang cocok ya digunakan. Oke, jadi secara kesimpulan ya kita bisa ambil poinnya ya. Dengan kapsul ini tuh maka informasi menjadi lebih kaya ya. Jadi tidak hanya sekedar mengenali label tapi juga mengenali pose. Dengan adanya algoritma routing by agreement, maka keputusan menjadi lebih konsisten, terutama terkait dengan pengenalan pose, gitu ya. Ingat tadi pose itu kaitannya dengan posisi, ukuran, orientasi gitu ya dari suatu objek. Nah, terus ada lagi tadi decoder ya, dia uh, untuk merekonstruksi kembali objek tersebut. Tujuannya apa? Supaya model tuh bisa lebih paham struktur visual dari objek gitu ya. Oke, jadi seperti itu untuk kesimpulannya. Nah, ini ada tugas ya. Jadi kalau tadi ada algoritma routing by agreement, sebenarnya kan penjelasannya itu belum lebih detail ya. Jadi tugasnya adalah menjelaskan cara kerja algoritma routing by agreement pada CapsNet, step by stepnya seperti apa, khususnya proses routingnya ya, dimana di situ ada looping yang terjadi gitu, ada looping antar kapsulnya. Nah itu dijelaskan ya. Dan berikutnya dibuat contoh kode implementasi routing by agreement-nya. Nah, tugas ini dilakukan secara individu dan disubmit dalam bentuk presentasi video dengan durasi maksimal 10 menit ya. Nanti disubmitnya lewat LMS. Oke, jadi seperti itu ya untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kalaupun masih ada yang kurang jelas, nanti bisa disimak lagi ya rekamannya. Dan kalau memang perlu ada tanya jawab, nanti kita bisa tanya jawab juga ya di sesi berikutnya. Oke, mungkin dari saya cukup sekian ya. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.